Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Julius. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki perenungan tengah minggu kita yang spesial. Karena hari ini, hari Kamis, adalah tanggal 31 Desember yang merupakan hari terakhir di tahun 2020. Spesial karena kita ada di dalam perenungan firman di tengah-tengah minggu ini dan di akhir daripada tahun 2020. Banyak peristiwa di tahun 2020 yang telah ada bagi kita. Kita akan kilas balik beberapa peristiwa di tahun 2020 ini dan mencoba merefleksikannya bersama dengan firman Tuhan dan pujian. Jadi ada beberapa bagian yang akan menjadi refleksi kita, dan kemudian kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan dan kita akan menaikkan pujian atas setiap refleksi kehidupan kita. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh kedirian kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, tahun 2020 yang akan segera kita akhiri, seringkali kita nilai sebagai sebuah tahun yang sulit. Ada banyak kehilangan, ada banyak kerugian, ada banyak malapetaka, ada banyak keterbatasan, dan semua hal negatif yang lain yang bisa kita ungkapkan di dalam kata-kata untuk menilai tahun 2020. Tetapi benarkah penilaian kita? Sudah jujurkah kita dan mengatakan bahwa seluruhnya buruk di tahun 2020? Seakan tahun ini adalah tahun yang tidak baik dalam hidup kita, di mana Tuhan tidak menyertai dan memberikan apa yang menjadi perlu bagi kehidupan kita. Maka marilah kita hendak merenungkan, merefleksikan setiap langkah kehidupan kita dan gereja Tuhan dari awal tahun 2020 sampai pada akhirnya, mencoba menjadi jujur dan kemudian bersyukur untuk perjalanan kehidupan kita dan gereja kita. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kita merenungkan dan merefleksikannya. Ya Bapak Ibu, kita awali perenungan kita, refleksi kita dengan kita membicarakan soal uang. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kalau berbicara soal uang kayaknya tabu banget ya. Gereja, bahkan hamba Tuhan seperti saya membicarakan soal materi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, mari kita melihat dalam sisi spiritualitasnya. Bagaimana kemudian melalui uang ini kita melihat tangan Tuhan memelihara kehidupan kita. Saya menceritakan di awal, atau lebih tepatnya di akhir dari tahun 2019 menuju awal tahun 2020. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam tahun perjalanan kehidupan bergereja kita di tahun 2019 memasuki awal tahun 2020, kami majelis jemaat, khususnya pengurus inti dari majelis jemaat, merasa cukup khawatir berkaitan soal keuangan kita. 2 tahun sudah berjalan dari tahun 2018 sampai 2019. Kas gereja kita mengalami defisit terus-menerus dalam tahun perjalanan kekaryaan gereja kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kemudian itu mendatangkan rasa khawatir dalam diri saya khususnya, dan kemudian saya mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan pengurus inti, yaitu Pak Bendahara waktu itu
Bapak Marlon Simarmata, dengan Bapak Sekretaris Majelis Jemaat yaitu Pak Kristanto, berkaitan dengan bagaimana ya tahun-tahun perjalanan ke depan. Kondisi defisit terus, dan itu yang terus dilaporkan kepada klasis dalam perlawatan umum rutin jemaat kita. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kekhawatiran itu datang karena saya pikir kalau uang menjadi sebuah masalah, maka banyak karya pelayanan dan juga program-program yang berkaitan dengan kejemaatan nantinya akan menjadi hal yang dipangkas atau dialihkan atau malah di-drop, ditiadakan. Dan itu sangat menyedihkan saya sebagai seorang gembala. Bagaimana tidak? Itu semua ada berputar di dalam pikiran saya. Dan saya kemudian berbicara dengan teman-teman. Dan teman-teman berkata bahwa kita percaya saja ada rencana Tuhan di dalam setiap gerejanya, termasuk gereja kita. Dan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, percaya atau tidak, di tahun 2020 memasuki bulan Maret, kekhawatiran itu semakin tinggi ketika media massa memberitakan bahwa Lembaga Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa virus COVID-19 menjadi sebuah pandemi global di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dan apa yang terjadi akibat pandemi itu, segala sesuatu menjadi terbatas, segala sesuatu menjadi dialihkan, termasuk juga kegiatan gereja kita. Dan hal itu membuat banyak jemaat di dalam kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang berkeluh kesah. Bagaimana ya keadaannya, persekutuan tidak ada, kegiatan dialihkan, bagaimana nanti mengumpulkan persembahan, bagaimana kehidupan kekaryaan jemaat. Dan itu semakin membuat saya merasa khawatir. Saya tidak berkata bahwa seorang hamba Tuhan tak pernah khawatir, saya pun pernah khawatir. Dan itu yang saya naikkan di dalam doa saya. Dalam sebuah kesempatan doa saya bertanya, Tuhan, bagaimana jemaat-Mu di dalam kehidupan, di dalam segala persekutuan dan semua kekaryaan kami? Apakah ini menjadi sebuah hal yang akan dapat kami tempuh dengan baik? Dan Tuhan luar biasanya bekerja dengan sangat heran dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana kemudian di bulan April, laporan keuangan daripada majelis jemaat disampaikan oleh Bapak Penatua Marlon waktu itu, bahwa keadaan keuangan kita membaik. Persembahan tetap dan bahkan naik. Dan itu terus terjadi selama tahun 2020. Dan pada saat itu saya merasa heran. Di mana-mana orang berkata bahwa pendapatan berkurang. Di mana-mana orang merasakan bahwa ada resesi ekonomi yang luar biasa. Di mana-mana. Tetapi ternyata tidak terjadi begitu signifikan di dalam kehidupan bergereja kita. Tuhan memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu dan usaha Bapak Ibu sekalian, sehingga boleh menyatakan syukurnya tanpa berkekurangan untuk diberikan kepada gerejanya. Pemulihan terjadi. Ketika itu terjadi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan luar biasa, saya heran banget Tuhan, kenapa bisa kejadiannya seperti ini? Dan itu yang Tuhan lakukan. Dan ketika Tuhan melakukan itu, seakan-akan Dia berkata dalam hati saya, ujilah aku, apakah aku tidak akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umatku dan gerejaku. Dan sekarang ujilah aku, jadikanlah dirimu berkat atas berkat yang kuberikan kepadamu. Berbagilah dengan orang lain di sekitarmu. Dan itu yang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Ketika keadaan sudah mulai membaik, keuangan majelis jemaat, saya lalu memberanikan diri berkata kepada teman-teman di majelis jemaat, karena Tuhan berkati kita, mau gak kita memberkati kehidupan orang lain juga? Dan salah satu bentuk
jangka panjang dan jangka pendek, lalu kemudian kami lakukan. Untuk jangka panjang, Majelis Jemaat menyetujui apa yang menjadi usulan saya untuk memberdayakan kehidupan jemaat dengan mulai menanam pohon singkong di daerah tanah gereja di Jalan Alwi Zainuddin, yang kemudian di Februari 2021 nantinya akan segera dipanen, dan nanti hasil panennya akan diberdayakan, diolah oleh anggota-anggota jemaat yang telah dipilih, dan kemudian dijual, dan hasilnya akan kita pakai sebagian untuk gereja dan sebagian untuk menolong orang lain yang terdampak COVID-19. Dan untuk jangka pendeknya, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Majelis Jemaat mencoba menjadi berkat buat kehidupan dengan mengundang seluruh bagian jemaat, ayo kita melaksanakan aksi sosial kemasyarakatan. Di awal pandemi, kita mengumpulkan banyak, bahkan lebih, untuk memberkati kehidupan lingkungan sekitar RT kita, memberikan bantuan sembako. Dan ternyata gerakan aksi sosial ini tidak hanya terjadi kepada jemaat dewasa saja, juga terjadi kepada pemuda dan remaja kita, di mana mereka pun melakukan aksi sosial dengan membuat nasi bungkus yang kemudian dibagikan kepada warga miskin yang terdampak COVID-19, yaitu para tukang beca, tukang ojek, dan berbagai macam orang yang merasa harus ditolong, kita tolong. Anak-anak kita luar biasa, dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian luar biasa. Dan tidak hanya berhenti kepada di wilayah Aji Barang, di wilayah pos jemaat, saya juga melihat bagaimana kemudian gerak untuk berbagi di dalam kesusahan, tidak menjadi orang yang terus bergumul dan kehilangan berkat, dan membagikan berkat malahan kepada orang lain ketika ada bencana banjir di pos jemaat di November dan Desember. Tuhan luar biasa, dari rasa khawatir dibasuh menjadi rasa syukur, dari yang kekurangan menjadi kelebihan. Semua itu terjadi, dan saya merasa bahwa Tuhan memberkati kehidupan setiap anak-anak percaya yang boleh Tuhan cukupkan segala finansial dan kebutuhan perekonomiannya, sehingga boleh berbagi dengan gereja, dan gereja berbagi dengan seluruh masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Betapa luar biasa Tuhan pelihara kita di tahun 2020 ini. Saya ingin membacakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, sebagian daripada firman Tuhan berkaitan dengan memberi, dan mana Tuhan menunjukkan kecukupan juga di dalam kehidupan jemaatnya di Korintus. Saya akan membacakan buat kita. Dua Korintus 9 ayat 6 sampai 12. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12, firman Tuhan berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucap syukur kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tahun 2020 ada pergumulan ekonomi, ya. Tetapi di dalam pergumulan ekonomi itu Tuhan nyatakan bahwa segala kecukupan ada bagimu. Dan bahkan engkau boleh berbagi kecukupanmu untuk orang lain. Dan itu nyata sangat dalam kehidupan bergereja. Dan saya alami dengan penuh heran. Dan saya yakin Bapak Ibu juga harus melihat dalam sebuah keheranan dan takjub
berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan bagimu, bagi kita, dan untuk banyak orang melalui kita yang terus memberkati. Maka marilah kita belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita tutup refleksi kita dengan kita mau menyanyikan lagu syukur. Berkat Tuhan, mari hitunglah, dan kita kemudian lanjutkan dengan refleksi yang lain. Mari kita menaikkan pujian. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, di dalam segala kesukacitaan itu, tapi kita perlu menyadari bahwa memang ada hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita di tahun 2020 ini. Ada beberapa orang yang bergumul di dalam kehidupan keluarganya, berkaitan dengan kehidupan perekonomiannya, kehidupan rumah tangganya. Bahkan mungkin ada beberapa orang, saudara-saudara kita yang berpulang dalam tahun 2020 ini karena sakit.
entah karena sakit COVID itu sendiri ataupun sakit yang lainnya. Dalam perkunjungan-perkunjungan jemaat yang saya alami, ada banyak tetesan air mata juga yang boleh saya lihat. Dan juga di dalam kehidupan berpulangnya kekasih-kekasih Tuhan, yaitu anggota-anggota keluarga kita, saya pun mengalami betapa sedihnya saya kehilangan beberapa saudara saya di tahun 2020 ini. Entah itu adalah anggota jemaat atau simpatisan kita, bahkan guru dan sahabat saya. Setidaknya saya dapat menyebutkan beberapa nama yang secara pribadi saya berduka atasnya, di mana saya ditinggalkan oleh guru saya, mentor saya, Pendeta Emeritus Hodler Abner Manurung, dan juga saudara dan sahabat saya, perjuangan saya, teman seperjuangan dari zaman kampus sampai saat jadi pendeta, yaitu Pendeta Theophani Sutanto yang baru saja berpulang di bulan Desember ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, memang banyak tetesan air mata yang tidak bisa kita pungkiri ada di dalam tahun 2020 ini. Betapa banyak orang juga putus asa karena perekonomiannya sulit. Ada keluarga yang menangisi, "Pak, saya berharap dengan nabung. Pak, saya berharap dengan cara seperti ini saya bisa. Pak, saya berharap dalam usaha saya, tapi usahanya lesu banget, Pak. Tabungannya tidak dapat diandalkan. Manusia-manusia lain hanya bisa mencibir di dalam kesusahan saya." Saya juga turut menangis untuk keadaan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang mengalami gejolak dalam perekonomian, bahkan dalam rumah tangga. Di dalam segala kesulitan kehidupan, ada banyak rumah tangga yang juga mengalami sebuah pergolakan, di mana ada suami yang menjadi malu menghadap kepada keluarganya, di mana ada istri yang kemudian juga berkeluh kesah, dan berbagai macam keadaan kehidupan yang menyedihkan. Saya kemudian melihat di dalam kehidupan ini bahwa segala yang bernyawa dan bahwa segala keadaan kehidupan kita itu naik turun semuanya alat di tangan Tuhan untuk membentuk kehidupan beriman kita. Apakah kemudian kita percaya dan apakah kita belajar mengambil hikmat dalam setiap keadaan kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, mungkin Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang sedang mendengarkan perenungan ini juga sedang berduka untuk tahun 2020, di mana keadaan kehidupan Bapak, Ibu juga menjadi sulit. Maka dengarkanlah firman Tuhan yang telah meneguhkan saya, dan saya yakin dapat meneguhkan kita semua. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan demikian. Hidup Israel menjadi contoh. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menjelaskan bahwa hidup Israel yang lalu, hidup Israel yang lama boleh menjadi contoh bagaimana kita harus menghadapi kehidupan sebagai Israel yang baru. Orang-orang Israel dicobai dengan berbagai macam rupa keadaan kehidupan, dan bagaimana mereka di dalam gumul juang untuk menjalani kenyataan-kenyataan kehidupan yang Tuhan perbolehkan ada. Banyak kemudian orang-orang Israel yang kemudian menjadi lawannya Tuhan, yang menganggap Tuhan adalah curang dan tidak baik.
dan kemudian tidak belajar untuk mengambil hikmah dalam setiap keadaan kehidupan mereka. Yang ada mereka malah melarikan diri daripada Tuhan dan tidak mau percaya sama Tuhan dan malah berlari pada kekuatan manusia, bahkan sesembahan berhala. Di dalam segala keadaan itu, Paulus mengatakan Israel menjadi contoh, supaya kita paham bahwa kehidupan orang-orang percaya bukanlah kehidupan yang jauh daripada segala kesulitan juga. Kehidupan orang-orang percaya bukan jauh daripada pergumulan juga. Ada tetesan air mata, ada setiap keadaan yang sulit yang boleh ada dalam kehidupan kita. Dan di dalam hal itu, kita boleh berkaca terhadap kehidupan orang-orang Israel lama. Bagaimana mereka kemudian jatuh. Dan kita jangan sampai jatuh. Karena kita boleh percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita dicobai, Ia tidak pergi meninggalkan kita, tetapi ada bersama-sama dengan kita. Dan setiap pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan selalu memberikan sebuah jalan keluar untuk melalui segala pergumulan hidup itu. Maka marilah kita yakini bahwa Tuhan selalu menghadirkan badai kehidupan, tetapi juga akan menghadirkan pelangi kehidupan. Percayalah.
Bapak Ibu, pohon Natal kita masih tentunya terpajang indah di gereja kita dan juga di rumah kita. Walaupun sudah lewat ya Natalnya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, di dalam Natal tahun 2020, hadiah Natal yang terindah, apa yang sudah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian peroleh? Bagi saya tahun 2020 ini menjadi sebuah Natal terindah karena ada sebuah hadiah yang Tuhan berikan buat saya yang amat luar biasa, yang ingin saya syukuri, dan saya yakin Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan GKI Aji Barang juga patut bersyukur atasnya, yaitu datangnya para pelayan Tuhan yang memberikan hati semakin mantap untuk melayani Tuhan, dan juga datangnya saudara-saudara yang mau bersama-sama dengan kita melayani Tuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat di sekitar untuk bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Apa yang saya maksudkan? Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, apalagi sih harapan yang paling besar daripada seorang pendeta pelayan, yaitu mengharapkan bahwa banyaknya rekan-rekan pelayan boleh tergerak hatinya untuk bisa melayani Tuhan, menjadi rekan sekerjanya, rekan sekerja seorang pendeta. Dan tahun ini saya melihat luar biasa pertumbuhan pelayan remaja, pertumbuhan pelayan sekolah minggu, dan juga semakin berkembangnya kekuatan persekutuan remaja dan sekolah minggu kita. Dan juga dalam kepanitiaan pun tidak ada orang yang kesulitan untuk dipercaya. Diberikan kepercayaan, orang langsung mau, dan semua orang mau memberikan dirinya. Dan masih banyak lagi rekan-rekan pelayan yang non-struktural dalam kepanitiaan yang mau memberikan diri untuk melayani dalam tim multimedia untuk bisa menyiarkan firman-firman Tuhan dari gedung gereja ini kepada Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang ada di rumah. Itu semua berkat yang patut saya syukuri. Dan juga tambahan lagi adalah apa yang Tuhan telah kerjakan di pos jemaat Karangpucung Majenang, yaitu Tuhan memberikan rekan sekerja bagi teman-teman di pos dengan hadirnya saudara-saudara dalam Gus Durian Majenang untuk bersama-sama menjadi satu bagian untuk melayani kepentingan orang banyak di Majenang. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya sapa melalui media online ini di pos Karangpucung Majenang, berbahagialah untuk itu semua. Saya bersyukur untuk itu. Saya yakin Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, baik yang di Aji Barang pun di Majenang, harus bersyukur bahwa Tuhan boleh kirimkan para pekerjanya, orang-orang baik yang boleh bekerja bagi Tuhan di tahun 2020 semakin intens, semakin banyak, dan semakin mau diperkaya dan diberdayakan oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Dan itu semua tidak lain tidak bukan atas hasil doa kita bersama, memohon bahwa Tuhan Sang Empunyai ladang tuayan memberikan pekerja-pekerja. Firman Tuhan saya ambilkan pada saat ini dari Matius 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Kisah ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang melakukan karya pelayanan dalam kehidupannya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Nah Bapak Ibu dan Saudara, itu yang saya rasakan ketika kita berdoa bersama-sama bahwa Tuhan melawat gerejanya, melawat para pelayannya, melawat setiap anggota jemaatnya, sampai akhirnya banyak orang memberikan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Dan juga Tuhan hantarkan rekan-rekan yang bahkan di luar gereja untuk bersama dengan gereja kita GKI Aji Barang, juga pos jemaat Karangpucung Majenang, untuk bekerja
untuk melayani Tuhan dan kepentingan banyak orang. Itu merupakan kado Natal terindah bagi GKI Aji Barang. Maka patut kita syukuri, tahun 2020 kita tambah pelayan, kita tambah semangat untuk melayani. Bahkan Tuhan tambahkan saudara di dalam Tuhan untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, itulah tahun 2020 kita. Tahun yang kita harus jujur mengakui ada masa-masa di mana kita harus bergumul, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam segala pergumulan kita. Dan juga masa-masa di mana kita boleh melihat berkat Tuhan ada. Tuhan cukupkan secara materi, Tuhan cukupkan kita untuk bisa memberkati kehidupan orang lain. Kita dicukupkan juga di dalam karya pelayanan kita, di mana orang-orang terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan tambahkan persaudaraan kita dengan orang-orang di luar gereja untuk bersama-sama bekerja bagi Tuhan untuk kepentingan banyak orang. Walaupun kita tahu ada kesedihan, ada kehilangan, ada juga pergumulan-pergumulan yang lain yang Tuhan berikan sebagai sebuah cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Itulah tahun 2020 kita yang patut kita gumulkan, tetapi kita juga patut syukuri dengan segala keberadaannya. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, maka setiap tahun kehidupan kita selalu ada asam manisnya kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita percayai bahwa semua itu mengajarkan sesuatu untuk kita. Di tahun 2021, akan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita dan gereja kita? Masih sebuah rahasia, belum tahu kita. Tetapi yang satu kita perlu pegang, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik. Dan itulah yang kita harus hidupi, sebuah kehidupan yang penuh pengharapan bahwa banyak karya Tuhan dan banyak penyertaan Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan kita dan gereja kita. Saya berharap bahwa keluarga-keluarga kita semakin dipulihkan dan semakin dikuatkan Tuhan. Kebutuhan setiap pribadi kita selalu Tuhan cukupkan, baik secara materi, secara psikologis, dan secara spiritual. Dan juga gereja kita juga semakin hari semakin baik di dalam kekaryaan dan juga persekutuannya. Itu harapan saya, tetapi semua kita harus kembalikan kepada Tuhan. Mari kita berserah bahwa Tuhan sendirilah yang akan atur dan pimpin jalan hidup kita. Kita akan akhiri persekutuan kita untuk merefleksikan 2020 menuju ke 2021 dengan kita mau menaikkan pujianku berserah kepada Allahku. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjaga.
Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun 2020 ini. Tuhan telah pelihara kami anak-anak selalu sehat dan ceria. Ampuni Tuhan jika di tahun 2020 kami masih sering malas belajar dan tidak mematuhi orang tua di tahun baru nanti. Tolong kami lebih giat belajar dan sayang orang tua, juga rajin belajar firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, sebagai ibu dan orang tua, kami bersyukur untuk tahun 2020 yang telah kami lalui. Ada banyak tangisan, pergumulan, konflik, tapi Engkau berikan ketabahan, ketekunan, kedamaian dan sukacita dalam segala pergumulan kami di keluarga dan rumah tangga. Di 2021 yang akan datang, tolonglah kami tetap ya Tuhan. Kami rapuh tanpa-Mu. Tolong kami jadi orang tua yang lebih baik lagi dan pasangan yang lebih mengasihi dan mengerti satu sama lain sebagai suami istri. Berkati selalu tiap-tiap keluarga kami di GKI Aji Barang dan Pos Kang Pucung Majenang ya Tuhan. Amin. Sebagai hamba Tuhan, kami mewakili gereja-Mu dan juga para pelayan-Mu di rumah ibadat. Terima kasih Tuhan sudah memberkati GKI Aji Barang dengan segala kecukupan materi, bahkan juga Tuhan memberikan kami kecukupan dalam kekuatan tenaga, sumber daya manusia pelayanan kami. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik yang boleh bekerja sama bersama-sama membangun gereja-Mu dan juga untuk melayani sesama umat manusia. Terima kasih untuk persaudaraan yang telah dikembangkan bahkan di luar batas gereja, dengan bersama-sama kami bergabung dalam Gusturian Majenang. Semua limpah rahmat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan bergereja, kami syukuri. Biarlah di tahun 2021 ada banyak rencana dan rancangan Tuhan yang baik yang kami yakini boleh terjadi dalam kehidupan gereja-Mu dan dalam kehidupan para pelayan-Mu. Sertailah kami selalu Tuhan. Kami jelang tahun 2021 bersama dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan mempunyai gereja. Amin.